Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Adab membaca Al-Quran bagian yang ke-21. Seseorang yang telah menghatamkan Al-Quran, maka dianjurkan baginya untuk mengajak kerabat, keluarga, serta para sahabatnya agar ikut menghadirinya. Al-Imam Qatadah radhiyallahu an berkata, "Kana Anas bin Malik radhiyallahu an idza khatama Al-Quran jama'a ahlahu wa da'a." Rawahu Ibnu Abi Dawud. Yang artinya apabila sahabat Anas bin Malik menghatamkan Al-Quran, maka dia mengumpulkan keluarganya, kemudian berdoa bersama-sama. Saking mulianya ketika kita sudah menghatamkan Al-Quran. Juga dalam kitab Musnad Ad-Darimi disebutkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an fa idza arada an yakhtima a'lama Ibnu Abbas fa yashhadu dzalik. Rawahu Ad-Darimi. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas itu menjadikan seorang utusan untuk melihat orang yang membaca Al-Quran. Dijaga. Fa idza arada ay yaqtima, ketika orang itu sudah ingin menghatamkan a'lam Ibnu Abbas, dia kasih tahu kepada Ibnu Abbas. Fa yashhadu dzalik, maka kemudian beliau ikut menghadirinya. Jadi norok ngampong, saking pentingnya. Ini sahabat mulia Abdullah bin Abbas, insyaallah. Dan di antara adab-adab tatkala akan mengadakan acara khatmul Quran, yang pertama dianjurkan mengadakan acara tersebut pada permulaan pagi atau permulaan malam. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an beliau berkata, wa amma man yakhtimul Quran al-Karim fi ghairi salatin wal jamaah alladhi yakhtimuna mujtami'in fa yustahabbu ay yakuna khatmuhum fi awalil lail aw fi awalin nahar. Kitab Al-Adhkar. Jadi kalau orang yang menghatamkan Al-Quran itu di selain sholat jamaah yang mereka kumpul begitu, maka disunnahkan menghatamkannya itu di awal malam atau malam awal pagi, awal siang. Para hadirin dianjurkan dalam keadaan berpuasa. Ya, ini orang-orang mulia ini yang kedua. Dianjurkan dalam keadaan berpuasa jika memungkinkan, kecuali jika bertepatan dengan hari-hari yang dilarang syariat untuk berpuasa. Jadi begitu kalau orang dulu ini betul-betul menjaga kalau mau menghatamkan dia puasa di hari tersebut. Wa yustahabbu siyamu yaumil khatmil wa yustahabbu disunahkan siyamu yaumil khatmi, puasa di hari menghatamul Al-Quran itu illa ayyusadifa yauman nahashar an siyamih, tadi kecuali memang tidak boleh ya. Jadi waqad sahha an Talha ibn Musarrif wal Musayyib bin Rafi' wa Habib bin Abi Thabit at-tabi'in al-Kufiyin rahimahumullah ajmain annahum kanu yusbihuna siyamal yawm alladhi kanu yakhtimuna. Ulama-ulama tadi yang disebutkan itu ya, Talha bin Musarrif, Musayyib bin Rafi, Habib bin Abi Thabit, tabi'in dari Kufi juga, itu luar biasa mereka puasa. Dan yang ketiga dianjurkan untuk memperbanyak doa, karena doa yang dibaca tatkala khatmul Quran sangat mustajab, dikabulkan. Rasul Muhammad SAW bersabda, "Idza khatamal 'abdul Quran sallat alaihi yaknil malaikata inda khatmihi sittuna alfa malakin." Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, bahwasanya Rasulullah bersabda, jika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka membacakan istighfar, memohonkan ampun dan mengamini para malaikat-malaikat Allah sebanyak 60.000 malaikat. Insyaallah mendoakan mereka. Luar biasa ini. Jadi sangat mulia. Apalagi ini kata para ulama ya, Mbah Mun juga,
pas dibaca ketika malam Idul Fitri. Ini luar biasa ini. Kita kumpul, kita baca doa khatmil Quran setelah dibaca selama Ramadan. Ini luar biasa ini. Doa khatmil Quran dibaca pada malam Idul Fitri atau malam-malam di Quran itu sangat istimewa. Maka beberapa ulama mengajarkan acara tentang khatmil Quran di malam-malam tersebut. Dan yang ke-22 memperbanyak bacaan Al-Quran di waktu-waktu yang dimuliakan. Antaranya pada waktu tahajud, ya. Kemudian pada waktu antara maghrib dan isya, ini mesti dijaga ini. Yang ketiga setelah sholat subuh, ini bagus, sholat subuh. Dan pada bulan Ramadan, seperti saat-saat ini, luar biasa. Pada hari Senin, Kamis, dan Jumat. Dan pada hari Arafah. Ini saat-saat yang sangat indah, sangat-sangat mulia kita bersama Al-Quran. Kemudian ada tambahan di sini, masalah pertama membawa Al-Quran. Bagaimana hukum membawa Al-Quran bagi seorang yang sedang berhadas? Jawabannya, seorang yang dalam keadaan hadas tidak boleh membawa Al-Quran. Tak punya wudhu itu, kecuali jika darurat dan tidak memungkinkannya untuk bertayamum. Dan wajib baginya untuk mengambilnya atau membawanya jika darurat, seperti jika jatuh ke tempat najis atau menyelamatkannya dari penghinaan orang-orang kafir. Jadi kalau terlantar Al-Quran itu kita selamatkan. Yang kedua, hukum membawa Al-Quran bagi anak yang belum baligh. Hukumnya bagaimana Al-Quran bagi anak yang belum baligh membawa? Ini ada beberapa perincian. Yang pertama, boleh membawa Al-Quran, yaitu dengan dua syarat berikut ini. Jika yang akan membawanya adalah anak yang usianya telah mumayyiz, meskipun anak tersebut telah dalam keadaan janabah atau hadas besar, ya. Jadi usianya sudah mumayyiz. Yang kedua, jika tatkala membawanya dengan tujuan untuk mempelajari Al-Quran, tujuannya untuk belajar. Ini yang pertama yang boleh. Kemudian yang kedua, haram membawa Al-Quran, tidak boleh, yaitu terjadi pada dua masalah berikut ini. Jika yang akan membawanya adalah anak yang usianya telah mumayyiz dan tatkala membawanya tidak bertujuan untuk mempelajari Al-Quran, bukan mau belajar ini, nah ini tidak boleh. Dan yang kedua, jika yang akan membawanya adalah anak yang usianya belum mumayyiz, meskipun tujuannya adalah untuk mempelajari Al-Quran. Hal ini jika tanpa didampingi oleh walinya, masih sangat kecil itu, belum mumayyiz. Karena dikhawatirkan anak tersebut tidak bisa menjaga kemuliaan Al-Quran. Lain halnya jika saat membawanya didampingi oleh walinya. Dan tujuannya adalah untuk mempelajari Al-Quran, maka hukumnya boleh. Itu. Arti mumayyiz itu adalah anak yang sudah bisa makan, minum, dan istinja sendiri. Jadi begitulah sementara adab membaca Al-Quran. Semoga barokah, semoga kita bisa punya kenangan yang indah bersama Al-Quran. Dan kita semuanya mendapat barokah Al-Quran, mendapat syafaat Al-Quran. Al-Fatihah.